Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Murtado. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih pembelajaran dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin-poin yang saya bisa jelaskan dari 4 persoalan. Nah, oke, next. Nah, yang pertama adalah eh, siklus pengembangan software. Mungkin dari teman-teman eh, pernah mendengar bagaimana sih dalam melakukan pengembangan software. Pernahkah kalian terlibat dalam suatu proyek pengembangan perangkat lunak yang tampaknya menjanjikan, tapi kemudian menghadapi banyak tantangan atau bahkan berakhir dengan kegagalan? Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami hal ini. Inilah mengapa studi kelayakan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan setiap proyek pengembangan software. Nah, dalam studi kelayakan adalah proses evaluasi yang mendalam yang membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apakah proyek ini layak secara teknis, apakah proyek ini sejalan dengan tujuan perusahaan atau sebuah organisasi. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menghindari pemborosan dalam sumber daya, mengidentifikasi risiko juga, terus memastikan bahwa proyek ini memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Nah, selama presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih jauh mengenai studi kelayakan dalam pengembangan perangkat pengembangan software. Nah, kami di sini saya akan melihat mengapa studi kelayakan sangat penting, elemen-elemen yang harus dievaluasi, serta bagaimana langkah ini membantu dalam mengintimidasi risiko dan memaksimalkan nilai dari proyek yang dikerjakan. Nah, di sini adalah bagaimana sih siklus pengembangan software. Mungkin dari teman-teman sudah pernah dengar. Nah, pastinya dalam setiap tahap dalam siklus pengembangan software ini itu memiliki yang namanya input, proses, dan output yang spesifik. Dengan memahami elemen-elemen ini, tim pengembangan dapat memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik dan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisnis. Nah, dalam sebuah siklus yaitu ada 4. Yang pertama ada planning. Nah, apa sih yang dimaksud dengan planning atau perencanaan? Nah, dalam proses input, proses, dan output. Nah, untuk inputnya dalam tahap perencanaan ini adalah bagaimana kita membuat tahap perencanaan, karena input utamanya adalah pemahaman awal tentang proyek terlebih dahulu, dari tujuan bisnis, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Nah, terus prosesnya bagaimana sih dalam tahap perencanaan ini? Tim proyek merumuskan tujuan, mengidentifikasi risiko potensial, menentukan batasan-batasan, dan menyusun rencana proyek yang mencakup jadwal, tahapan, dan penugasan tugas. Nah, untuk outputnya atau hasil yang dikeluarkan adalah bagaimana dari tahap rencana ini adalah rencana proyek yang memberikan panduan lebih jelas tentang bagaimana proyek ini akan dijalankan, termasuk bagaimana sumber daya akan dialokasikan, kapan tahapan akan diselesaikan, dan bagaimana risiko akan diatasi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analisis. Di tahap proses analisis dalam siklus pengembangan software ini adalah sama, semuanya dia memiliki input, proses, dan output. Nah, dalam tahap input ini adalah bagaimana dokumen persyaratan awal ini yang dikumpulkan dari pemangku kepentingan. Nah, pada prosesnya itu kami melakukan analisis mendalam terhadap persyaratan, memahami kebutuhan pengguna, dan mengevaluasi kelayakan proyek. Nah, adapun hasil dari eh, yang tadi sudah dijelaskan adalah bagaimana kita bisa menganalisis eh, hasil dari tahap analisis tersebut adalah dokumen persyaratan yang lebih rinci dan dipahami, yang yang nantinya eh, akan akan menjadi sebuah eh, dasar untuk fase desain dan implementasi. Selain itu juga analisis ini juga dapat menghasilkan studi kelayakan yang menemukan apakah proyek layak untuk dilanjutkan. Nah, yang ketiga adalah desain. Nah, pada tahap desain, untuk inputnya adalah bagaimana kita terutama berasal dari dokumen persyaratan yang telah disusun dari hasil analisis tersebut yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tahap prosesnya adalah bagaimana kita merancang sebuah arsitektur sistem, komponen, modul, serta
desain perangkat lunak yang mencakup database, antarmuka pengguna atau user interface, dan logika bisnis. Nah, itu harus didesain. Nah, untuk outputnya atau hasilnya adalah bagaimana di tahap desain ini adalah sebagai rencana rinci mengenai bagaimana perangkat lunak yang akan dibangun selanjutnya. Ini mencakup gambaran visual tentang antarmuka pengguna atau user interface-nya, struktur database, dan arsitektur sistem secara keseluruhan. Nah, yang keempat adalah implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini, tujuan utamanya adalah berasal dari rencana desain dan spesifikasi dari perangkat lunak tersebut. Nah, kita juga bisa memulai proses pengkodean atau pengkodean membangun perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah disepakati. Ini melibatkan penulisan kode, pengujian unit atau integrasi komponen, dan pengujian lebih lanjut. Nah, pada hasilnya ini akan memberikan dalam pengembangan software ini yang siap digunakan. Bagaimana kita bisa melibatkan kode sumber yang dihasilkan serta dokumen pengujian dan dokumentasi teknis yang mendukung dari pengembangan software tersebut. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah maintenance. Pada tahap maintenance ini adalah bagaimana perangkat lunak yang telah diimplementasikan dan digunakan oleh user. Nah, pemeliharaan ini adalah mencakup pemantauan kinerja atau perbaikan bug, eh, terus perbaikan keamanan dan peningkatan fungsional atau reliability dan sebagainya. Nah, pada peningkatan dan perluasan perangkat lunak tersebut atau software ini juga dapat terjadi berdasarkan perubahan kebutuhan dari pengguna atau bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, jadi dalam proses ini nanti hasilnya akan terupdate gitu softwarenya dan dapat memenuhi kebutuhan user jika dari perusahaan tersebut ada ada yang harus diperbaiki dan harus ada diperbarui dan ditingkatkan dalam dokumentasi perubahan yang akan dilakukan. Oke, next. Nah, selanjutnya, kenapa sih metode Agile dipakai dalam pengembangan software di studi kasus tiap tim? Nah, di sini kita melihat bahwasanya dalam kasus pengembangan website, karena kita adalah pengembangan websitenya adalah untuk proyeknya adalah pengembangan website pemesanan kamar kosan Haji Goni. Nah, untuk menggunakan metode Agile ini memungkinkan kita untuk lebih responsif terhadap perubahan, terlibat dengan pemangku kepentingan, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan fokus pada kebutuhan dan dampak bisnis yang sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa sih Agile sering dipilih sebagai metode yang cocok untuk proyek semacam ini. Nah, karena Agile ini mempunyai 12 prinsip. Nah, sebelum kita jelaskan kenapa dalam metode Agile ini sangat diperlukan dalam pengembangan software, karena dalam membangun Agile development itu ada yang namanya Agile approach. Apa sih Agile approach itu? Dia meliputi apa saja? Ya, ada meliputi Agile values, ada meliputi Agile principles, dan juga ada Agile practices. Nah, terus dalam membangun Agile ini juga bisa mempercepat proses SDLC dengan konsep values. Yang pertama adalah mengurangi pemodelan dan dokumentasi. Terus juga meningkatkan interaksi antar pengembang dan kolaborasi dengan product owner. Terus mengembangkan software dengan simple, iteratif, dan responsif terhadap perubahan dari produk perusahaan tersebut. Nah, terus juga menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami dan diikuti. Nah, oke. Kita membahas kenapa sih penting itu dalam metode Agile ini dalam pengembangan software. Karena dia mempunyai 12 prinsip Agile beserta penjelasannya ini ada semua. Nah, pada prinsip yang pertama adalah bagaimana kepuasan pelanggan atau satisfy the customer. Nah, prinsip ini menekankan bagaimana pentingnya memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara mengirimkan perangkat atau software yang bermanfaat secara berkala. Dan melakukan pengiriman yang berkelanjutan, pelanggan akan merasa puas sejak awal dari kebutuhan mereka akan terus terpenuhi seiringnya waktu. Nah, terus adalah welcome changing requirements. Nah,
Pada ini atau dengan dinamakan dengan selamatkan waktu dengan mengembangkan dengan kecepatan konsisten. Nah, Agile ini mengakui bahwa kebutuhan pelanggan dapat berubah. Prinsip ini memungkinkan tim untuk menyambut perubahan persyaratan bahkan saat proyek sudah berjalan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perangkat lunak. Nah, yang ketiga adalah kerjasama atau untuk deliver working. Nah, dalam prinsip ini, prinsip agile ini mendorong kerjasama aktif dengan pemangku kepentingan dan pengiriman perangkat lunak atau software yang berfungsi secara berkala. Melalui komunikasi yang erat dan pengiriman berulang atau secara pivot, nah tim kami dapat memahami kebutuhan dan feedback apa sih dari pemangku-pemangku kepentingan tersebut. Nah, yang keempat dari prinsip agile ini adalah build projects atau membangun project sekitar individu yang bersemangat dan memberikan dukungan atau memberikan support. Nah, pada prinsip ini, Agile berfokus pada individu yang termotivasi adalah inti dari prinsip ini karena di sini memberikan dukungan dan lingkungan yang baik kepada anggota tim yang termotivasi dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan sebuah proyek. Yang kelima adalah bagaimana kita gunakan komunikasi secara face-to-face conversation. Nah, dalam komunikasi tatap muka dianggap sebagai metode terbaik dalam mencegah kesalahpahaman dan mempromosikan kolaborasi yang efektif antar tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Jadi, biar tidak ada missing dalam komunikasi itu sangat penting banget. Nah, yang keenam adalah working software. Nah, pada prinsip ini, kemajuan proyek diukur dengan perangkat lunak atau software yang berfungsi. Dalam prinsip ini, software yang berjalan adalah ukuran utama yang menunjukkan bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Itu yang dinamakan working software. Jadi softwarenya bekerja dengan baik itu, memastikan proyek dengan baik, berjalan dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah build projects. Nah, bagaimana sih prinsip ini mengakui pentingnya memberikan otonomi kepada anggota tim dalam mengambil sebuah decision making yang berhubungan dengan proyek. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen dalam sebuah tim. Nah, yang kedelapan adalah bagaimana kita maintain sustainable. Nah, pada prinsip ini kita bisa menekankan pentingnya menghindari kelelahan dalam pengembangan software. Kami atau tim harus bekerja dengan kecepatan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang atau secara long term. Jadi harus dijaga untuk perbaikan-perbaikan untuk pengembangan software tersebut. Nah, yang sebenarnya adalah continuous attention. Nah, pada prinsip ini mempromosikan perhatian berkelanjutan pada kualitas teknis, keberhasilan kode, dan desain yang baik. Kualitas teknis ini yang tinggi penting untuk memastikan perangkat lunak yang andal dan mudah dikelola juga. Nah, yang ke-10 adalah kita simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. Artinya sederhanakan dan mengurangi ketidakpastian. Artinya dalam prinsip ini kesederhanaan adalah kunci untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Prinsip ini mendorong untuk menghindari pekerjaan yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang memberikan nilai nyata. Oke, yang ke-11 adalah the best architecture atau requirement dan design emerge from self-organization team. Nah, pada prinsip ini, kita atau tim dapat mengatur diri mereka masing-masing dan memiliki kemampuan untuk membuat decision making sendiri. Dan mereka juga cenderung muncul dengan arsitektur, persyaratan, dan desain yang paling sesuai dengan proyek. Nah, itu adalah prinsip yang ke-11. Yang terakhir adalah uh, reflect on how to become more effective. Nah, bagaimana sih kita rutin merenung dan beradaptasi dengan secara berkala gitu. Artinya pada prinsip ini mendorong tim untuk secara berkala merenung, mengevaluasi dan melakukan perbaikan dalam cara mereka bekerja. Ini memungkinkan tim untuk terus beradaptasi dan menjadi lebih efektif. Nah, pada prinsip-prinsip agile ini akan membantu tim pengembangan software ini untuk mencapai sebuah keberhasilan dengan mengutamakan ya tadi simplify customer atau kepuasan pelanggan, terus fleksibilitas, kolaborasi, kualitas teknis, kesederhanaan, dan pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, nah pembahasan selanjutnya. Nah, jelaskan pentingnya
studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Nah, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya dalam studi kelayakan untuk pengembangan software. Nah, di sini kita mengembangkan softwarenya adalah membuat sebuah website untuk kosan Haji Goni, untuk pemesanan kamar di Haji Goni. Nah, pada studi kelayakan ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam merencanakan pengembangan perangkat lunak. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi risiko, dan memastikan bahwa proyek perangkat lunak memiliki peluang sukses yang lebih baik. Nah, pada studi kelayakan ini membantu dalam mengevaluasi apakah proyek perangkat lunak akan memberikan manfaat bisnis yang signifikan. Ini membantu memastikan bahwa investasi dalam pengembangan software ini akan memberikan pengembalian investasi yang memadai. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana dalam studi kelayakan ini tim dapat mengidentifikasi potensi resiko dan hambatan yang mungkin bakal dihadapi dan bakal ditemukan selama pengembangan software. Nah, dengan mengetahui risiko ini, kita dapat merencanakan strategi untuk mengatasi atau cara menghindarinya. Nah, dalam studi kelayakan ini juga membantu dalam mengevaluasi apakah teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan software sudah tersedia dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan sukses dari segala segi teknis apapun. Nah, selain itu juga dalam studi kelayakan juga mempertimbangkan aspek operasional. Nah, termasuk apakah perangkat lunak dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada atau teknologi yang sudah ada. Apakah akan memerlukan sumber daya yang memadai dan apakah akan mudah untuk dikelola dan dipelihara atau di maintenance. Nah, hasil dari studi kelayakan ini akan membantu dalam menyusun rencana bisnis yang lebih baik. Nah, ini termasuk anggaran, sumber daya yang diperlukan, jadwal, dan perhitungan, atau ROI atau Return on Investment. Nah, dengan rencana bisnis yang kokoh, pemilik proyek dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informatif pastinya. Nah, ini akan membantu menghindari pemborosan sumber daya dengan mengidentifikasi proyek yang tidak layak secara ekonomis atau secara teknis. Nah, ini dapat menghemat waktu dan uang yang akan diinvestasikan dalam proyek yang tidak memadai. Nah, dalam studi kelayakan ini juga membantu menghindari proyek-proyek yang mungkin gagal atau terhenti di tengah-tengah jalan. Nah, dengan pemahaman yang jelas tentang kelayakan proyek tersebut, keputusan dapat diambil untuk melanjutkan atau menghentikan proyek sebelumnya terlalu jauh. Nah, oke, mungkin itu adalah kenapa sih pentingnya dalam merencanakan sebuah software. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa mempertimbangkan sebuah dari segi aspek opsional, terus dalam menyusun rencana bisnis yang lebih baik, terus bagaimana menghindari proyek-proyek yang mungkin bakalan gagal atau terhenti di tengah jalan, dan sebagainya. Nah, oke, ini adalah penjelasan terakhir. Jelaskan cara melakukan studi kasus kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi, dan organisasi dengan contoh sesuai studi kasus masing-masing. Nah, di sini eh, sebagai studi kasusnya di sini adalah eh, studi kelayakan pada website pemesanan kamar kosan Haji Goni adalah langkah awal yang penting sebelum memulai pengembangan proyek tersebut. Nah, ini adalah sebagai evaluasi kelayakan harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Nah, berikut adalah eh, penjelasan bagaimana sih eh, cara cara melakukan studi kasus kelayakan ini. Nah, yang pertama adalah secara kelayakan teknis. Pada kelayakan teknis, kami akan mengevaluasi apakah ada kemampuan teknis untuk mengembangkan website pemesanan kamar kosan Haji Goni ini. Nah, ini mencakup penilaian terhadap perangkat keras, perangkat lunak atau software, infrastruktur jaringan, dan kemampuan tim dalam mengembangkan eh, dalam pengembangan tim dapat mengatasi tugas teknis yang diperlukan. Contohnya, misal dalam kelayakan teknis, sistem penyewaan indekos secara online layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko. Nah, risiko yang pertama adalah risiko berhubungan dan kefamiliar dengan aplikasi. Mungkin untuk skalanya adalah risiko sedang karena tim pengembang memiliki pengalaman dalam membangun dan mengelola website e-commerce sebelumnya. Mereka perlu beradaptasi dengan fitur-fitur spesifik yang diperlukan untuk penyewaan kosan seperti sistem pencarian dan pemesanan yang sesuai. Terus risiko yang berhubungan familiaran dengan teknologi. Mungkin skalanya adalah ini risiko rendah karena eh, tim pengembang sudah memiliki pengalaman dengan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman back-end. Mereka perlu memahami mungkin risiko yang kedua adalah eh,
poin yang kedua adalah mereka perlu memahami teknologi khusus yang mungkin diperlukan untuk integrasi dengan sistem pembayaran online dan manajemen database. Nah, ini selanjutnya adalah risiko berhubungan dengan ukuran proyek. Ini adalah risiko dengan skala tinggi karena kami atau tim pengembang terdiri dari 6 orang dengan estimasi waktu pengembangan sekitar 3 bulan. Proyek ini membutuhkan sejumlah uh, sumber daya sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan dan pemeliharaan selanjutnya. Nah, terus selanjutnya adalah kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada. Nah, mungkin untuk skalanya adalah risiko rendah karena proyek website penyewaan kosan dirancang untuk kompatibel dengan infrastruktur web yang sudah ada. Terus selanjutnya sistem pemesanan dan manajemen database ini akan dilakukan berintegrasi dengan sistem yang sudah ada atau teknologi yang sudah ada. Nah, ini tadi adalah studi kelayakan di ekonomi. Ekonomi. Studi kelayakan berdasarkan sisi teknis. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan kelayakan ekonomi. Nah, pada proses kelayakan ekonomi, studi kelayakan ekonomi ini adalah sebagai tahap evaluasi terhadap apakah pengembangan website pemesanan kamar kosan adalah investasi yang layak secara finansial. Nah, ini mencakup analisis biaya dan manfaat proyek. Nah, contohnya dalam kasus ini adalah tim project harus mempertimbangkan biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional. Mereka juga harus memprediksi manfaat finansial seperti pendapatan yang diharapkan dari pemesanan kamar. Nah, hasil kelayakan ekonomi ini, hasil dari evaluasi ini adalah bagaimana penentuan apakah proyek dapat memberikan pengembalian investasi yang memadai. Ini akan membantu dalam membuat keputusan tentang melanjutkan atau menghentikan proyek. Nah, dalam studi kelayakan ekonomi tersebut, ada yang namanya estimasi biaya pengembangan berapa. Biaya ini meliputi apa ya, gitu. Terus yang kedua adalah perkiraan pendapatan. Berapa nih dalam per tahun. Nah, terus perkiraan keuntungan didapatkan dengan mengurangi biaya dari pendapatan yang diharapkan. Itu berapa gitu. Terusan itu adalah dalam studi kelayakan secara ekonomi. Nah, dalam studi kelayakan organisasi, nah dalam kelayakan organisasi ini menilai apakah proyek sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau requirements dari perusahaan tersebut atau sebuah organisasi yang menginisiasi proyek, yaitu kami. Ini juga melibatkan penilaian terhadap dampak proyek pada budaya organisasi dan kemampuan untuk mengelola perubahan. Nah, dalam konteks website pemesanan kamar kosan ini, tim proyek harus mempertimbangkan apakah proyek ini mendukung strategi bisnis organisasi, apakah organisasi memiliki budaya kerja yang mendukung inisiatif teknologi, dan apakah organisasi siap untuk mengelola perubahan yang mungkin terjadi. Nah, pada hasil kelayakan ini, bagaimana dalam studi kelayakan ini adalah bagaimana kita mampu gitu mengevaluasi, memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai dari requirements dari pembuatan pengembangan dalam studi kasus pemesanan kamar kosan Haji Goni tersebut. Nah, tersebut akan memiliki dampak bahwasanya ketika kita sesuai dengan requirements dan kebutuhan, itu akan memudahkan kita untuk mengoperasikan dari segi kelayakan operasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.